Halo semuanya, bertemu lagi bersama kakak di dalam pembelajaran biologi peminatan. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi lanjutan dari jaringan tumbuhan, yaitu tentang jaringan hewan. Nah, sebelumnya apa sih itu jaringan hewan? Nah, jaringan hewan itu merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan juga fungsi yang sama. Nah, apa aja sih jaringan pada hewan tersebut? Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada hewan vertebrata. Nah, jadi jaringan pada hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5, yaitu sesuai dengan standar kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan saraf, yang keempat ada jaringan ikat, dan yang terakhir ada jaringan lemak. Nah, kita awali dengan jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang memiliki struktur yang sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk melapisi permukaan organ, baik itu organ luar maupun organ dalam, di mana untuk organ luar dia itu berfungsi sebagai proteksi dan juga untuk mengembalikan apabila organ tersebut mengalami cedera atau luka. Sedangkan pada jaringan epitel yang terdapat pada permukaan organ bagian dalam itu berfungsi sebagai absorpsi dan juga proteksi. Nah, berdasarkan lapisannya, jaringan epitel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada epitel simplex dan juga epitel kompleks. Nah, epitel simplex ini epitel yang memiliki hanya satu lapisan sel epitel saja. Nah, jadi epitel simplex ini dibagi menjadi 5, yaitu ada epitel pipih selapis, di mana epitel pipih selapis ini itu dia tuh berbentuk pipih dan hanya terdapat satu lapisan saja. Ini tuh berfungsi sebagai difusi dan infiltrasi zat yang dapat kalian temukan pada alveolus, yaitu ada epitel kubus selapis yang dimana berbentuk kubus hanya terdapat selapis saja, dan ini berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, sekresi, dan kalian dapat temukan pada retina mata. Yaitu ada epitel silindris selapis seperti namanya, dia itu berbentuk silindris dan hanya terdiri selapis jaringan saja, di mana ini tuh berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, sekresi, dan ini tuh kalian dapat temukan pada dinding oviduk dan juga usus. Nah, yaitu yang keempat yaitu ada epitel silindris selapis bersilia, di mana strukturnya itu hampir mirip dengan epitel silindris selapis, namun pada ujung epitel ini memiliki silia. Ini tuh berfungsi untuk menghasilkan mukus dan kalian dapat temukan pada dinding rongga hidung. Nah, selanjutnya itu ada epitel silindris berlapis semu. Kenapa dikatakan berlapis semu? Hal ini dikarenakan epitel ini terlihatnya seolah-olah bertumpuk, namun pada dasarnya tuh epitel ini memiliki tinggi yang berbeda-beda sehingga terlihat berlapis-lapis, dan ini tuh berfungsi untuk proteksi dan serta pergerakan gas, di mana dapat kalian temukan pada trakea dan juga rongga hidung. Sedangkan epitel kompleks atau epitel yang terdiri dari berbagai macam lapisan ini tuh berfungsi itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu epitel pipih berlapis, di mana sesuai namanya itu bentuk pipih dan berlapis-lapis, di mana epitel ini berfungsi sebagai proteksi dan juga menghasilkan mukus, di mana epitel ini dapat ditemukan pada kulit, rongga hidung, dan juga vagina. Selain itu ada epitel kubus berlapis, di mana epitel ini berbentuk kubus dan berlapis-lapis, di mana epitel ini berfungsi untuk proteksi dan juga menghasilkan kelenjar keringat. Nah, selanjutnya itu ada epitel silindris berlapis, di mana epitel silindris berlapis ini berbentuk silindris namun berlapis-lapis, di mana ini berfungsi sebagai proteksi yang kalian dapat temukan pada uretra. Nah, selanjutnya itu ada epitel transisional, di mana bentuk epitel ini dapat berubah bentuk sesuai dengan keadaan. Contohnya itu epitel ini berfungsi untuk menahan tekanan yang dapat kalian temukan pada kantong kemih. Nah, selain itu epitel ini juga dibedakan berdasarkan fungsinya, itu ada epitel kalender dan juga epitel penutup, di mana pada epitel kalender ini dibagi menjadi dua, yaitu kalender eksokrin dan juga kalender endokrin, di mana pada kalender endokrin ini epitel ini berfungsi untuk menghasilkan hormon.
Nah, sedangkan epitel penutup ini berfungsi untuk menutupi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Contohnya itu epitel yang terdapat pada kulit, jaringan kulit. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jaringan selanjutnya yang terdapat pada jaringan hewan yaitu ada jaringan otot, di mana jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi untuk melakukan pergerakan. Nah, jaringan otot ini itu ada 3, yaitu ada otot polos, otot rangka, dan juga otot jantung. Di mana untuk otot polos ini memiliki ciri-ciri itu berbentuk gelondong, di mana tengah-tengahnya itu menggelembung, sedangkan pada pinggir-pinggirnya itu mengkerucut kecil dan memiliki satu inti yang berada di tengah-tengah sel. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan dapat kalian temukan pada saluran pencernaan. Selain itu, otot rangka. Otot rangka ini berbentuk silindris yang panjang, di mana otot ini berbentuk lurik dan memiliki banyak inti yang terdapat pada pinggir otot tersebut, dan otot rangka ini bekerja secara sadar dan sesuai dengan kehendak. Otot lurik ini dapat kalian temukan sesuai dengan namanya, yaitu melekat pada tulang atau rangka. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada otot jantung, di mana otot jantung ini hampir sama dengan otot lurik, namun otot jantung ini dia tuh berbentuk seperti otot lurik namun memiliki percabangan-percabangan, dan juga inti pada otot lurik ini otot jantung ini ada 1 atau 2 yang berada di tengah sel otot tersebut. Dan otot ini bekerja secara tidak sadar untuk memompa darah. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini berfungsi untuk merespon perubahan lingkungan dan membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan berinteraksi aktif terhadap rangsangan, di mana saraf-saraf impuls-impuls ini akan diterima oleh dendrit, kemudian akan diteruskan untuk melakukan suatu reaksi. Nah, seperti terlihat pada gambar, yaitu bagian-bagian dari sel saraf ini ada dendrit, ada badan sel, ada nukleus, kemudian ada sel safwan, ada selubung mielin, ada nodus dan Fier, dan juga sinapsis. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke jaringan pengikat. Nah, jaringan pengikat atau penyokong ini dibedakan menjadi 2, itu ada jaringan ikat biasa dan juga jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat biasa ini ada 2 lagi, yaitu jaringan pengikat longgar dan juga jaringan pengikat padat. Di mana jaringan pengikat longgar ini mempunyai susunan serabut-serabut yang longgar dan memiliki matriks yang berupa cairan, lendir, atau muskus. Sedangkan jaringan pengikat padat ini jaringan yang memiliki struktur serabut-serabut terutama kolagen yang tersusun sangat dekat dan sehingga terlihat sangat padat. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke jaringan ikat khusus, di mana jaringan ikat khusus ini dibagi menjadi 4, yaitu ada jaringan kartilago, jaringan darah, jaringan tulang keras, dan juga jaringan limfus. Di mana jaringan kartilago ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada kartilago elastis, ada kartilago hyalin, dan juga ada kartilago fibrosa. Nah, di mana untuk kartilago hyalin itu tersusun atas serabut-serabut kolagen yang halus, sedangkan kartilago fibrosa itu tersusun atas serabut-serabut kolagen yang padat dan juga kasar, sedangkan kartilago elastis sesuai dengan namanya tersusun atas serabut-serabut yang elastis dan serabut-serabut kolagen. Nah, untuk selanjutnya itu ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini tersusun dari plasma darah dan juga sel-sel darah, di mana sel darah ini ada sel darah eritrosit dan juga leukosit serta trombosit. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jaringan tulang keras atau osteon. Nah, di mana jaringan tulang keras ini adalah jaringan yang mengandung mineral, di mana tersusun atas matriks-matriks yang sangat padat. Nah, pada tengah jaringan ini ada saluran yang dikenal dengan saluran Harpers, di mana saluran Harpers ini mengandung pembuluh darah dan juga sel saraf yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi bagi jaringan tulang tersebut.
yaitu ada jaringan limfa, di mana jaringan limfa ini berfungsi sebagai mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat dari jaringan ke seluruh sistem peredaran darah. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan lemak atau adiposa ini mengandung sel-sel lemak. Jaringan ini digunakan sebagai bantalan dan juga melindungi tubuh serta sebagai penyimpanan energi. Jaringan adiposa ini dibagi menjadi dua, yaitu adiposa putih dan juga adiposa coklat. Terlihat pada gambar. Nah, di mana jaringan adiposa putih ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan sel lemak itu sendiri dan juga digunakan sebagai organ endokrin. Nah, sedangkan adiposa coklat ini berfungsi untuk menghasilkan panas pada tubuh. Nah, sekian adik-adik pembahasan kita tentang jaringan hewan. Untuk informasi lebih lengkap, kakak sudah mengirimkan modul ke kalian. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca modul dan juga melakukan persepsi dan juga eksplorasi konsep yang sudah kakak berikan pada Google Classroom. Terima kasih adik-adik. Dadah.